Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku mata kuliah entrepreneurship dan juga dosen pembimbing online. Saya Fabian Ramadhani, NBI 146 1800136. Pada kali ini saya akan mempresentasikan pitch deck bisnis saya dengan judul Kebun Sari Hidroponik Less Soil, Less Space. Apa artinya dan kenapa disebut less soil dan less space? Less soil dan less space dari artinya dalam menurut bahasa Indonesia yang berarti minim tanah dan minim ruang. Kenapa kok disebut seperti itu? Karena kebun sari hidroponik ini beda dengan konsep perkebunan yang lainnya yang dimana dia menggunakan tanah dan menggunakan ruang yang besar seperti itu. Hidroponik hanya menggunakan ruang yang minim dan tidak menggunakan tanah sama sekali karena konsep kebunnya yang vertikal atau ke atas seperti itu. Oke, langsung saja masuk ke materi selanjutnya. Pertama adalah goal dan vision. Goal dan vision atau tujuan dan visi. Tujuan pertama yaitu mengenalkan sayuran lebih higienis dan less pestisida kepada masyarakat. Oke, kenapa? Karena yang kita tahu di pasar-pasar banyak sekali penjual sayuran yang memang menggunakan pestisida seperti itu karena penanamannya yang di ruang terbuka atau di persawahan yang notabene memang banyak sekali serangga yang hinggap atau makan di situ. Jadi petani nggak mungkin sekali untuk tidak menggunakan pestisida. Poin kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dengan menjaga kehijauan, seperti memanfaatkan ruang terbuka untuk berkebun. Oke, ini karena kebun sari hidroponik itu menggunakan ruang yang tidak terlalu besar, itu sudah bisa menanam. Jadi kita turut mencanangkan kepada masyarakat bahwasannya hidup sehat itu juga bisa dari rumah. Menanam sari hidroponik itu juga bisa dari rumah seperti itu. Kita hanya perlu memakan ruang yang minim untuk berkebun seperti itu. Poin ketiga adalah membantu mengurangi pembabatan hutan untuk pembukaan lahan perkebunan. Yang kita tahu sekarang di Indonesia sudah banyak sekali kabar-kabar dan berita tentang pembabatan hutan untuk pembukaan perkebunan atau persawahan seperti itu. Jadi kita ingin turut mengurangi pembabatan hutan tersebut dengan membuat kebun yang berkonsep vertikal yang minim sekali menggunakan lahan seperti itu. Dan yang terakhir dan tentu saja semua bisnis mempunyai tujuan ini yaitu meraup profit dan feedback dari customer seperti itu. Oke, selanjutnya adalah vision atau visi. Vision mewujudkan Indonesia menjadi negara agraris dengan perkebunan vertikal. Oke, ini maksudnya seperti apa? Saya ingin Indonesia itu persawahannya atau perkebunannya itu berkaca kepada negara tetangga yaitu Jepang. Di Jepang itu sudah mengaplikasikan perkebunan dengan konsep vertikal atau hidroponik. Di sana mereka menanam sayur hidroponik itu di atas gedung, jadi sudah di dalam gedung dan tinggi ke atas, jadi sudah minim sekali memanfaatkan ruang yang lebar buat persawahan. Meskipun di sana memang masih banyak juga perkebunan yang atau persawahan yang memang menggunakan konsep yang lama seperti itu. Poin selanjutnya adalah problem atau pain and gain. Salah satu permasalahan di Indonesia itu adalah hilangnya tutupan pohon untuk pembukaan lahan perkebunan dan atau pertanian. Nah, di bawah ini adalah angka hilangnya tutupan pohon di Indonesia sampai tahun 2015. Ada pada slide selanjutnya, nanti saya akan tunjukkan. Nah, dengan ini bisnis hidroponik itu harapannya dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi angka hilangnya tutupan pohon. Karena ya kembali lagi kebun hidroponik itu minim sekali menggunakan lahan yang besar. Cukup
kecil tapi memanjang ke atas. Nah, ini adalah angka penutupan pohon atau pembebasan hutan di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2015 menurut World Research Institute. Di angka 2015, di tahun 2015 kita berada di angka 700,5, mungkin sekitar seperti itu dengan skala hektar. Oke, selanjutnya adalah solution atau solusi. Terkait permasalahan di nomor 2, adanya bisnis ini turut mengatasi hilangnya tutupan pohon karena konsep hidroponik yang memang vertical garden atau kebun vertikal yang minim sekali menggunakan lahan yang besar seperti itu. Jadi kita membangun kebun hidroponik itu ke atas bukan ke samping seperti pada sawah-sawah pada umumnya. Oke, poin selanjutnya adalah market size atau perhitungan pasar. Di sini saya menggunakan metode top down market sizing yang dimana lebih menghitung pada tam dan somnya. Oke, market size di sini saya menggunakan perhitungan jumlah penduduk N dikali jumlah penduduk di area kebun dengan persentase dan dikali jumlah frekuensi pembelian unit research, ini juga menggunakan persentase. Untuk jumlah penduduk saya menggunakan angka penduduk di Surabaya dan jumlah penduduk di area kebun ini menggunakan angka jumlah penduduk di daerah Tambak Sari, Surabaya, karena saya ingin membangun kebun itu di area Tambak Sari. Dan untuk nilai persentase frekuensi pembelian unit research ini saya mengambil data di perkebunan di Bandung. Kenapa? Karena di Surabaya belum ada research yang menunjukkan angka frekuensi pembelian sayuran hidroponik. Jadi saya menggunakan contoh di Bandung seperti itu. Oke, ini adalah penulisan atau penjumlahnya, market size-nya. Penduduk Surabaya 3,1 juta di tahun 2020. Lalu untuk jumlah penduduk di area kebun itu ada 6,09%, itu di angka 188.000 berapa gitu, dan 11,7% untuk frekuensi pembelian sayur hidroponik dari total jumlah penduduk di suatu area, dan ditemukan 2.548.510 orang yang dapat kita jadikan sebagai market atau sasaran pasar kita. Dan dengan jumlah kompetitor 5, ini saya mengambil jumlah kebun di Surabaya, kebun sayur hidroponik di Surabaya, karena memang sudah ada 5 kebun yang berdiri di Surabaya. Jadi kita hitung kompetitornya sebagai 5. Maka kita bisa membagi 5, yaitu 509.702 orang per kebun. Jadi masing-masing kebun itu jika dibagi rata kita dapat pasar sejumlah sekian. Seperti itu. Jadi kita bisa menutupi pasar itu, mencukupi pasar itu dengan nilai orang sebanyak 509.702 orang. Oke, poin selanjutnya adalah competition atau kompetisi. Tentu saja di dalam bisnis selalu mempunyai kompetitor atau kompetisi. Tidak itu juga hidroponik atau kebun hidroponik. Dalam bisnis hidroponik ini tentu kompetitor utama adalah supermarket ya, atau penjual sayur yang lainnya. Untuk tahun ini setidaknya di Indonesia sudah ada 3 supermarket yang memang dia menjual produk yang sama, yaitu sayur hidroponik. Nah, akan tetapi di sini kita juga memiliki keuntungan atau keunikan sendiri. Yang pertama adalah kita itu unggul dalam hal harga. Kenapa? Karena kita adalah tangan pertama dan pemasok utama. Kita yang menanam sendiri, jadi harga kita bisa bersaing dengan supermarket seperti itu. Dan juga kita nantinya memiliki planning untuk menyediakan fasilitas yang akan dijelaskan di poin selanjutnya. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya.
Ini adalah produk. Produk ini saya menggunakan foto banner, dan dalam banner ini saya menggunakan foto dari sayur pakcoy atau ya, sawi sendok ya. Untuk produk yang lainnya kita juga menanam macam-macam sayuran yang lain seperti kangkung, sawi, kale, seledri, selada merah, selada hijau, dan lain-lain sebagainya. Dan kita terus berobservasi, kita terus berinovasi untuk menanam sayuran yang lebih banyak dan lebih variatif untuk kedepannya. Dan untuk mendukung dalam penjualan, kita juga mengaplikasikan teknologi yang dimana kita merencanakan untuk menggunakan fitur dari Gojek, dimana dapat memesan sayur melalui aplikasi online seperti itu. Nah, untuk kedepannya juga saya ingin menggunakan fitur atau apa ya, konsep baru di mana ada market kejujuran yang nantinya setiap pagi akan disediakan sayur-sayur yang ditaruh di depan kebun di atas meja seperti itu. Kita bikin banyak rak untuk satu sayuran, dan semua orang yang lewat di kebun itu boleh mengambil dan membayar dengan harga yang sesuai. Kita sediakan untuk pembayarannya dalam OVO, GoPay, dan Dana dan lain-lain, agar mereka tidak perlu ribet untuk uang lebih atau kembalian seperti itu. Dan kita juga tidak perlu menjaganya setiap saat karena konsepnya adalah kejujuran seperti itu. Nah, dari konsep ini kita juga mengaplikasikan teknologi yang dimana untuk pembayarannya kita sudah menggunakan OVO, GoPay, dan sebagainya gitu. Untuk bisnis model, misalnya dari bisnis model yang pertama, saya membagi beberapa poin. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Tentu saja target pasar atau pelanggan yang disasar adalah ibu-ibu rumah tangga dan mahasiswa milenial, juga masyarakat di sekitar kebun. Kenapa? Ya tentu saja ibu-ibu rumah tangga itu yang mengurusi dapur dan permasakan di rumah ya. Jadi sayur-sayur itu diserahkan kepada ibu-ibu rumah tangga, tidak mungkin bapak-bapak. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bapak-bapak juga masuk ke segmentasi pasar kita. Oke, selanjutnya adalah proporsi nilai. Yang pertama, sayur yang dijual itu disajikan segar dan sudah dikemas dengan bersih dan rapi. Yang kedua, sayur yang dibeli dapat dipesan di hari sebelumnya dan dapat diantar dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Seperti itu. Lalu jalur promosi kita ada 4, yaitu media sosial, explainer, festival agro, dan workshop tentang penghijauan yang sudah banyak sekali dilaksanakan di perkuliahan atau di kampus-kampus seperti itu. Lalu sumber penghasilan kita modal pribadi, investor, dan penjualan dari sayur. Oke, poin selanjutnya adalah gambaran profit kita. Modal investasi dan modal produksi secara keseluruhannya adalah 40 juta. Itu untuk membuat greenhouse berukuran 20 meter dikali 10 meter beserta sistem yang diaplikasikan di dalamnya, NFT, GFT, dan sebagainya. Nah, NFT itu ya, nanti di bahasan selanjutnya akan kita jelaskan lebih detail. Dengan jumlah produksi sayur sebanyak 3.120 lubang dalam 1 GH dengan cara rotasi. Oke. Lalu target yang kita tentukan itu 1 minggu sekali dapat dipanen, yang dimana 4 kali per bulan. Maka kita menghasilkan 12.480 tanaman. Atau jika berat bobot per tanaman kita anggap 80 gram, maka kita dapat menghasilkan 998.400 gram atau 98 kilo. Nah, jika kita hitung nilai sayuran kita dan kita anggap 5.000 per kilo, maka 5.000 kali 998 yaitu 4.900.000 gitu. Untuk detail nilai produksi ada sebagai berikut. Dan margin yang kita dapat
4.990.000. Oke, selanjutnya adalah tim. Untuk pembukaan kebun ini kita bisa menggunakannya sendiri untuk awal-awal karena untuk mengurangi biaya seperti itu. Tetapi untuk kedepannya kita jika sudah besar, kita udah berkembang, kita harus punya tim. Nah, untuk perencanaan kedepannya, tim yang bisa kita siapkan itu ada 3, yaitu divisi untuk penyiapan benih atau semai. Jadi sayur kan memang awalnya dari penyemaian ya sampai ditanam, lalu ada perawatan sampai memanen seperti itu. Nah, untuk yang tim kedua ada divisi perawatan. Nah, untuk hidroponik ini untuk perawatannya lumayan lebih memakan waktu karena kita harus mengecek suhu air, harus ngecek kesamaan air, dan cek nutrisi air. Seperti itu, dalam air itu harus ada nutrisinya dan itu ada takarannya sendiri. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada tim untuk panen dan produksi. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk pembahasan kali ini selesai sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.